Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran matematika. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga pembelajaran pada kali ini akan dimudahkan dan diberikan kelancaran selama proses pembelajaran ini. Nanti di akhir pembelajaran kalian silakan kerjakan soal latihannya untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional. Yang pertama, persamaan irasional. Perhatikan bentuk umumnya ini akar dari fx sama dengan A. Nah, dengan indeksnya N. Nanti pas pembelajaran kali ini kita indeksnya 2, sehingga cukup akar fx sama dengan A atau akar fx sama dengan akar gx. Kemudian cara penyelesaiannya, langkah pokoknya, yang pertama kita kuadratkan kedua ruas, sehingga diperoleh nilai X. Kemudian nilai X itu belum tentu merupakan penyelesaian dari persamaan irasional di atas, sehingga kita harus memeriksa kembali nilai X tadi, kita substitusikan ke persamaan yang di awal. Contohnya seperti ini. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X min 1 sama dengan 3. Nah, langkahnya tahap 1 kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga akar dari X min 1 dikuadratkan sebelah kiri, sebelah kanannya 3 kuadrat. Yang sebelah kiri, kalau akar dikuadratkan, ini akarnya hilang, sehingga tinggal yang ada dalam akarnya, atau kita menyebutnya radikan. X min 1 sama dengan 9, sehingga X-nya 10. Setelah kita peroleh X-nya 10, kita kembalikan ke soal betulkah jawaban kita. Kan X min 1 sama dengan 3, kita masukkan X-nya 10. Sehingga 10 kurang 1, berarti akar 9 sama dengan 3, ini pada ruas kiri. Pada ruas kanannya otomatis 3, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kesimpulannya, bahwa X sama dengan 10 adalah penyelesaian dari persamaan irasional tersebut, dan kita tulis himpunan penyelesaian atau disingkat HP sama dengan 10. Kemudian untuk contoh saya yang kedua, di ruas kiri dan ruas kanan mengandung tanda akar. Akar dari X kuadrat min 4 sama dengan akar X tambah 2. Biasa langkah pertama kita kuadratkan kedua ruas, sehingga kalian peroleh yang ini akar ini hilang akarnya, sehingga tinggal X kuadrat dikurangi 4, yang kanannya X tambah 2. Pangkat 2 kita usahakan ruas kanannya 0, sehingga semua elemen yang ada di kanan kita pindah ruaskan. Jadi X kuadrat min X min 4 min 2 sama dengan 0. Disederhanakan, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, sehingga X min 3 sama dengan 0 dan X-nya 3. Atau X tambah 2 sama dengan 0 atau X-nya min 2. Langkah 1 sudah selesai. Tahap 2 adalah memeriksa kembali. Ini bentuk akar yang sebelah kiri, kita substitusi X-nya 3. Sehingga 3 dikuadratkan 9 dikurangi 4. Ruas kirinya adalah akar 5. Ruas kanannya akar X tambah 2 dengan X-nya 3. Berarti 3 tambah 2 jadi akar 5. Ternyata untuk X sama dengan 3 di ruas kiri akar 5 dan ruas kanan pun akar 5. Jadi hasilnya sama. Berarti ini merupakan penyelesaian. Yang kedua, X2 itu sama dengan min 2. Kita, sama prosesnya, min 2 dikuadratkan jadi positif 4, dikurangi 4, 0. Akar 0 ya 0. Kemudian ruas kanannya X tambah 2. Kan X-nya minus 2. Minus 2 ditambah 2, jadi akar 0 juga 0. Kebetulan untuk contoh soal yang ini, dua nilai X itu memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 2,3. Pada beberapa contoh yang nanti kita hadapi, itu sangat mungkin salah satunya tidak memenuhi atau bahkan dua-duanya tidak memenuhi. Jadi langkah kedua berupa pemeriksaan kembali atau pengujian harus kita lakukan. Nah, itu kita mempelajari tentang persamaan irasional. Nanti ada contoh di bawah ya. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan irasional. Kalian perhatikan bentuknya mirip dengan yang tadi, hanya dipisahkan dengan tanda
tidak sama, baik itu lebih dari, sama dengan, kurang dari, atau kurang dari, sama dengan. Bentuknya mirip dengan bentuk yang di atas ya, seperti ini. Nah, langkah penyelesaiannya, prosedurnya yang pertama, lihat yang ada dalam bentuk akar ya. Nah, ini kita mengingat pembelajaran waktu yang lalu bahwa akar X itu akan bernilai atau terdefinisi jika X-nya tidak negatif. Tidak negatif itu tandanya lebih dari sama dengan 0. Berarti ini ada dua nilai, bisa lebih dari 0 atau sama dengan 0. Digabung jadi tidak negatif ya ini. Baik, kita kembali. Jadi langkah penyelesaian yang pertama syarat radikan. Ini syarat radikan. Jadi dalam akar harus tidak negatif. Himpunan penyelesaian kedua dari soal. Nah, nanti kita iriskan mana yang paling banyak diarsir, itulah yang merupakan penyelesaiannya. Contohnya, perhatikan, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kurang 1 kurang dari 2. Nah, biasa tahap 1 kita menentukan syarat radikan. Perhatikan dalam tanda akar. Ini X min 1. Ini harus tidak negatif atau lambangnya jadi lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan ini minus 1 pindah ke kanan jadi 1. Ini himpunan yang ke-1. Kemudian tahap 2, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini dari soal ya. Nah, seperti langkah-langkah terdahulu, kalau menyelesaikan ini kita kuadratkan kedua ruasnya. Akar dari X min 1 dikuadratkan, hilang akarnya, jadi tinggal X min 1. Kemudian sebelah kanan kan 2 dikuadratkan jadi 4. Ini min 1 pindah ke kanan, jadi X kurang dari 5. Nah, dari himpunan penyelesaian 1 dan 2 kita iriskan. Kalian perhatikan, kita punya dua akar, 1 dan 5. Nah, 1 itu karena pakai sama dengan kita hitamkan, kemudian 5-nya tidak masuk sehingga kita tidak hitamkan. X lebih dari sama dengan 1, berarti lihat yang biru ya, yang Bapak arsir biru ini X lebih dari sama dengan 1. Kemudian yang merah itu X kurang dari 5, berarti dari 5 ke kiri ya. Perhatikan mana yang paling banyak diarsir. Ternyata yang paling banyak diarsir itu antara 1 dan 5. Karena satunya ini kita hitamkan sehingga pakai sama dengan, dan karena ini bolong ya, artinya 5-nya tidak termasuk penyelesaian sehingga tidak pakai sama dengan. Nah, kemudian yang diarsir ini kita bisa menuliskannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X di mana X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 5, di mana X anggota bilangan real. Kemudian contoh nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X min 1 lebih dari akar 3 min X. Jadi dua-duanya mengandung bentuk akar. Ya. Biasa tahap pertama kita memeriksa radikan, artinya yang dalam akar. Karena bentuk akarnya ada dua, di kiri dan kanan, dua-duanya kita uji ya. Radikan pertama yang sebelah kiri ini X min 1 harus tidak negatif. Ini nulis tidak negatif seperti ini. Jadi lebih dari sama dengan 0, pindah ruas jadi X lebih dari sama dengan 1. Kita sebut himpunan penyelesaian 1. Kemudian radikan kedua ini yang sebelah kanan, 3 min X lebih dari sama dengan 0. 3-nya kita biarkan, X yang pindah ke kanan, jadi 3 lebih dari sama dengan X. Nah, ini penulisan ini lazimnya biasanya X sebelah kiri, jadi kita tulis X kurang dari sama dengan 3. Pak, kenapa seolah-olah dibalik? Karena kita nulisnya X dulu. Jadi X ini juga kalau dibacanya X kan X kurang dari sama dengan 3. Sama saja. Kita sebut ini HP2. Kemudian tahap yang kedua kita dari pertidaksamaan. Akar X min 1 lebih dari akar 3 min X. Biasa kita kuadratkan kedua ruas sehingga akarnya hilang. Tinggal dalam bentuk akar X min 1 lebih dari 3 min X. Nah, yang X-nya satu ruaskan jadi X tambah X jadi 2X. Lebih dari ini 3 tambah 1 jadi 4. Kemudian X-nya saja adalah 4 bagi 2 jadi X lebih dari 2. Kita sebut ini himpunan penyelesaian ketiga. Tahap berikutnya adalah kita iriskan dari HP1, HP2, dan HP3. Kita cek satu-satu. HP1 kan X lebih dari sama dengan 1. Ini yang warna biru ya. Jadi dari 1 ke kanan karena lebih dari. HP2 ini X kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan
3 ini 3, kemudian arahnya ke kiri. Nah, seperti ini yang merah. Kemudian dari tahap 2, HP3-nya adalah X lebih dari 2. Dari 2 ke kanan. Perhatikan, yang paling banyak diarsir itu antara 2 dan 3. Dengan 2-nya tidak masuk dan 3-nya masuk. Sehingga penyelesaiannya adalah semua nilai X, di mana X lebih dari 2, dan X kurang dari sama dengan 3, di mana X anggota bilangan real. Nah, itu penyelesaiannya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, silahkan di sini ada 6 contoh, ya, maaf, 6 soal latihan, plus sebelah kanannya ada jawaban. Jadi kalian tinggal membuktikan saja. Bapak berupaya untuk membuat soal ini mirip dengan contoh yang di atas, sehingga kalian bisa membandingkannya dengan penyelesaian yang di atas. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, dengan lancar, dan hasilnya memuaskan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh.